Kisah kocak Abu Nawas, debat tentang neraka. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar kabar bahwa para ulama di kerajaannya sedang memperdebatkan masalah neraka. Ada yang bilang panasnya berlipat-lipat, ada yang bilang penduduknya bermacam-macam, dan ada yang mengaku paling tahu bentuknya. Raja yang mulai pusing memikirkan hal tersebut, ia pun segera memanggil Abu Nawas. Hei Abu Nawas, para ulama di sini ribut soal neraka. Aku ingin engkau menyelesaikan perdebatan ini. Jelaskan pada mereka bagaimana sebenarnya neraka itu menurut pengetahuanmu. Ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Dengan senang hati Paduka yang mulia. Tapi hamba mohon siapkan satu hal. Apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kipas angin Paduka. Jawab Abu Nawas. Untuk apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Agar kalau pembahasan ini terlalu panas, kita bisa selamat duluan Paduka. Jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar itu, Baginda Raja pun tersenyum lebar. Dan perdebatan pun segera dimulai. Di balairung kerajaan, para ulama pun sudah berkumpul. Ada yang wajahnya serius, ada yang merasa paling hebat. Dan ada pula yang sudah menyiapkan dalil dengan membawa buku besar seperti kamus. Salah satu dari ulama sombong membuka perdebatan. Hei Abu Nawas, kau ini kan bukan ulama besar. Apa mungkin kau tahu tentang neraka? Abu Nawas pun menjawab dengan santai. Tidak juga Tuan. Makanya mari kita cari tahu bareng-bareng. Jawab Abu Nawas sambil duduk. Ulama itu pun makin marah. Kalau begitu jelaskan apa yang kau tahu tentang panasnya neraka. Abu Nawas pun mengangguk lalu berkata dengan tegas. Neraka itu sangat panas Tuan. Memangnya seberapa panasnya? Tanya ulama itu lagi. Abu Nawas pun menjawab. Panasnya lebih panas dari debat ini kalau kita lanjut dengan kepala panas juga Tuan. Mendengar itu, Baginda Raja pun hampir batuk menahan tawanya. Namun ulama sombong itu pun belum menyerah, lalu bertanya lagi. Hei Abu Nawas, kalau kau benar-benar tahu tentang neraka, memangnya siapa saja penghuni neraka itu? Ucap ulama sombong itu sambil melipat tangannya. Abu Nawas pun lalu berdiri dan memberi jawaban yang membuat semua orang bingung. Penghuninya adalah orang-orang yang terlalu sibuk mengurus nasib orang lain, tapi lupa introspeksi diri sendiri. Mendengar itu, semua ulama pun langsung saling melirik. Baginda Raja pun menatap ulama sombong itu. Dan ulama itu pun perlahan menunduk, seperti kucing yang ketahuan nyolong ikan. Dan ulama lain pun mencoba bertanya, Hai Abu Nawas, kalau begitu bagaimana bentuk neraka itu? Abu Nawas pun pura-pura berpikir keras. Menurut pengetahuan saya, katanya neraka itu luas, sangat luas. Dan saking luasnya, orang-orang yang sombong bisa tersesat di dalamnya tanpa GPS. Mendengar itu, balairung pun meledak dengan tawa. Baginda Raja pun berdiri sambil bertepuk tangan.
Dan akhirnya Baginda Raja pun sendiri bertanya kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, sebenarnya kau tahu atau tidak tentang neraka?" Abu Nawas pun menunduk hormat. "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak akan berani sok tahu, tapi jika hamba boleh mengutip sesuatu." Lalu Abu Nawas pun menunjuk semua orang dan berkata, "Dari semua debat ini, yang paling hamba yakini adalah siapapun yang merasa paling benar dan suka merendahkan orang lain, biasanya sedang mempercepat jalannya sendiri ke arah yang panas itu Paduka." Mendengar itu, semua pun terdiam. Bahkan kipas angin yang dibawa penjaga pun seperti berhenti berputar. Beberapa saat kemudian, Baginda Raja pun tertawa. "Hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar membuat mereka berpikir dan tertawa." Dan sekaligus perdebatan pun selesai. Para ulama pun bubar dengan muka memerah. Entah karena malu, entah karena merasa kebakar omongan Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berjalan keluar sambil berkata, "Yang penting kita semua belajar dan tidak sok jadi pengurus neraka." Kisah Abu Nawas mencari neraka di siang hari. Suatu hari, Abu Nawas mendapat tugas dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk mencari neraka. Baginda Raja ingin tahu bagaimana bentuk dan keadaan neraka itu. Abu Nawas pun berangkat mencari neraka dengan membawa lampu minyak dan menggoyang-goyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Orang-orang yang melihatnya pun heran dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan ini?" tanya salah seorang warga. "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas dengan singkat. "Hah? Mencari neraka di siang bolong begini dengan lampu minyak?" tanya warga lagi itu dengan nada tak percaya. "Ya, aku harus mencari neraka karena ini adalah perintah dari Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Tapi bagaimana kau bisa menemukan neraka di siang hari begini, Abu Nawas? Bukankah neraka itu ada di bawah tanah?" tanya warga itu dengan penasaran. "Ah, kau tidak tahu apa-apa. Neraka itu ada di mana-mana. Neraka itu ada di hati manusia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Neraka itu ada di rumah-rumah yang tidak harmonis dan penuh dengan pertengkaran. Neraka itu ada di masyarakat yang tidak adil dan penuh dengan penindasan. Aku membawa lampu minyak ini untuk menerangi kegelapan hati manusia dan menunjukkan keburukan mereka," jelas Abu Nawas dengan panjang lebar. Warga itu pun terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas. Dia merasa tersindir dan malu atas perilakunya yang selama ini tidak baik. Dia pun meminta maaf kepada Abu Nawas dan berjanji akan memperbaiki dirinya. Abu Nawas pun melanjutkan pencariannya ke rumah-rumah yang lainnya. Di setiap rumah, dia selalu mendapatkan reaksi yang sama dari orang-orang yang tinggal di sana. Mereka merasa tersentuh dan tersadar atas kesalahan-kesalahan mereka. Mereka pun berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan taat beragama. Akhirnya, Abu Nawas pun kembali ke istana untuk melaporkan hasil pencariannya. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun langsung ditanya oleh Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sudah menemukan neraka?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Ya Paduka yang mulia, aku sudah menemukan neraka," jawab Abu Nawas.
Lalu bagaimana bentuk dan keadaan neraka itu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Neraka itu sangat mengerikan, Paduka yang mulia. Neraka itu panas dan gelap. Neraka itu penuh dengan api dan azab. Neraka itu penuh dengan tangisan dan jeritan, kata Abu Nawas. Benarkah itu, Abu Nawas? Lalu di mana kau menemukan neraka itu? Tanya Baginda Raja lagi dengan heran. Di hati manusia, Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Dia pun sadar bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar adanya. Dan dia pun memuji kecerdasan dan kejeniusan Abu Nawas dalam menyelesaikan tugasnya. Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya, Allah sedang apa sekarang? Dikisahkan, suatu hari banyak tamu yang berkumpul di istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut menerima pertanyaan dari Baginda Raja. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja kepada para ulama. Baginda Raja selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan unik dan tak lazim. Tidak mengherankan, memang begitulah karakter dari Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari para ulama tersebut. Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Dan yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja lagi. Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Tidak selayaknya Baginda Raja bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dan manusia, kata mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas Baginda Raja. Sejenak, suasana pun menjadi hening. Baginda Raja pun teringat dengan sosok Abu Nawas. Apakah mungkin Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ujar Baginda Raja dalam hatinya. Lalu Baginda Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk segera menjemput Abu Nawas. Bergegaslah beberapa pengawal pergi menuju tempat tinggal Abu Nawas. Tetapi saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Dan menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas menuju warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang, ujar salah satu pengawal. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun bergegas ke istana bersama dengan beberapa pengawal istana. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di atas singgasananya. Setibanya di istana, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kemarilah, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menuju ke depan setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas untuk duduk dengan sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, saya mau menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?
Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas, ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya menjawab pertanyaan Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas. Namun, jika berkenan, pertanyaan seperti apakah yang Paduka tanyakan? Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Sejenak Abu Nawas pun terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Baginda Raja. Saya bisa menjawabnya, Paduka, tapi ada syaratnya, ujar Abu Nawas. Dengan sedikit terkejut, Baginda Raja pun menjawab, apa syaratnya, Abu Nawas? Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja. Dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas karena penasaran, meskipun agak heran dengan permintaan tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata dengan lantang, kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan diiringi oleh para ulama yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Dan jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar sekali kamu, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tidak bisa marah kepadamu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun terpana dengan kecerdasan Abu Nawas dan akhirnya memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas menuju istana raja dengan membawa keledai yang sudah dihiasi dengan mahkota palsu dan kain yang mewah. Dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas pun terus meneriakkan kalimat, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" teriak Abu Nawas. Tentu saja ulah Abu Nawas ini pun menyulut perhatian orang-orang. Gila Abu Nawas menyamakan Baginda Raja dengan keledainya, kata seorang warga. Kalau begitu, mari kita laporkan saja kepada Baginda Raja, biar Abu Nawas dihukum mati, sambung warga yang lainnya. Tetapi Abu Nawas tidak menghiraukannya, ia pun terus berjalan sambil terus berteriak, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Dan akhirnya, tibalah Abu Nawas di depan pintu gerbang istana raja. Akan tetapi, teriakan Abu Nawas ini pun semakin keras. Mendengar teriakan Abu Nawas, salah satu prajurit kerajaan yang bertugas menjaga pintu gerbang itu pun langsung melaporkan ulah Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Mohon ampun Paduka yang mulia," Abu Nawas berteriak-teriak di depan pintu gerbang istana. Ia mengatakan, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Lapor prajurit itu kepada Baginda Raja. "Apa yang tidak beres? Itu kan wajar saja. Ia kan rakyatku juga," ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia,
Abu Nawas berteriak sambil menarik keledainya yang berhias mahkota dan kain yang indah. Seolah-olah keledainya itu rajanya, kata prajurit itu. Dan laporan prajurit itu pun diperkuat dengan kedatangan puluhan warga yang melaporkan aksi Abu Nawas. Warga tidak terima rajanya disamakan dengan keledainya Abu Nawas. Mendapat laporan itu, Baginda Raja pun menjadi murka. Wajahnya langsung memerah. Kurang ajar Abu Nawas. Prajurit, tangkap Abu Nawas sekarang. Bawa dia ke hadapanku, perintah Baginda Raja. Tidak butuh waktu lama, Abu Nawas pun diringkus dan diseret ke hadapan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu itu? Berani sekali kau menyamakan aku dengan keledaimu, bentak Baginda Raja. Dengan tenang dan santai, Abu Nawas pun menjawab, begini Paduka yang mulia, saya hanya ingin menunjukkan betapa banyak rakyat Paduka yang mencintai Paduka yang mulia. Tapi sayang mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya ini, kata Abu Nawas. Lihatlah penampilan saya Paduka. Saya menggunakan jubah yang indah. Begitu juga dengan keledai saya ini. Saya pakaikan mahkota dan kain yang indah, sambung Abu Nawas. Dan itu semata-mata karena saya akan meneriakkan nama dari seorang raja yang mulia. Itu bentuk penghormatan saya saat menyebut nama Paduka Raja, terang Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas dengan panjang lebar, Baginda Raja pun tidak dapat menahan tawanya. Ia pun mengerti tujuan Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja pun memuji kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya ia pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah debat orang ateis dengan Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan. Dikisahkan, suatu hari ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat dengan orang yang mempercayai keberadaan Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang ateis tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan, Tuan? Memangnya Tuan tidak percaya adanya Tuhan ya?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak sama sekali. Kami tidak percaya adanya Tuhan. Kalau kamu percaya adanya Tuhan, apakah kamu pernah melihat Tuhan?" kata orang ateis itu. "Ya tidaklah Tuan. Tapi kan dengan adanya dunia ini dan isi alam semesta, sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Lalu, dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis itu. Karena takut kalah debat dengan orang ateis itu, maka kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengambil tempat duduk di samping kawannya. "Hei Abu Nawas, kau lihat dua tamu orang asing itu kan? Mereka ngakunya orang ateis,
dan ingin mengajak debat dengan orang yang mempercayai adanya Tuhan. Kata kawan Abu Nawas memberitahu kepada Abu Nawas. Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat. Sambung kawan yang lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun lalu menghampiri kedua orang ateis tersebut. Lalu ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuan tidak percaya adanya Tuhan. Itu adalah hak Tuan. Tapi tolong, jangan mempengaruhi penduduk sini Tuan," kata Abu Nawas. Bukannya merasa bersalah, kedua orang ateis itu malah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. "Kalau kalian memang percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya?" balas orang ateis itu. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan?" balas Abu Nawas merasa kesal. "Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan?" tanya kedua orang ateis itu. "Tentu saja, aku tidak pernah melihat Tuhan, Tuan," jawab Abu Nawas. "Nah, betul kan? Kalau begitu, kesimpulannya adalah Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal logika," balas orang ateis. "Baiklah, sekarang giliranku balik bertanya kepada kalian," kata Abu Nawas. "Oh, silakan saja Tuan, kami siap menjawabnya," jawab orang ateis. "Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian?" tanya Abu Nawas. Kedua orang ateis itu pun serentak menjawab, "Tidak pernah, Tuan." Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas pun berkata, "Jadi, kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak." Mendengar ucapan Abu Nawas, spontan saja kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua orang ateis itu pun kembali bertanya, "Hai Abu Nawas, katanya Tuhan kau itu maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu? Tuhan macam apa itu?" ledek kedua orang ateis. "Oh, mengenai hal itu ya. Baiklah, saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau kalian suatu saat nanti akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, walaupun hanya sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel," tanya Abu Nawas. "Tentu saja, ibu sudah tahu karena sekecil apapun manusia pasti berbuat kesalahan," jawab kedua orang ateis itu. "Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian perbuat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Dan jawabnya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar daripada kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan manusia selama manusia mau bertaubat," jelas Abu Nawas.
Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun akhirnya mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, debat super konyol dengan pendeta. Suatu hari, seorang pendeta asing datang ke negeri Baghdad. Dan katanya, ia sudah keliling dunia dan belum pernah kalah dalam berdebat. Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau engkau bisa mengalahkan pendeta ini, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau kalah, hati-hati Abu Nawas, kepalamu akan menjadi taruhannya," ujar Baginda Raja setengah mengancam Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan wajah santai menjawab, "Tenang Baginda, kalau urusan debat biarkan saya yang urus. Cuma jangan marah kalau nanti pendetanya malah bingung sendiri." Lalu pendeta itu pun maju dan menantang Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kita akan berdebat dengan isyarat tangan saja dan tidak boleh berbicara." Abu Nawas pun manggut-manggut. "Wah, cocok nih. Kalau begitu saya bisa hemat suara buat nyanyi nanti malam," kata Abu Nawas sambil cengar-cengir. Lalu pendeta itu pun angkat satu jarinya. Maksudnya, Tuhan itu satu. Abu Nawas pun membalas dengan mengangkat dua jarinya. Maksudnya, ada siang, ada malam. Lalu pendeta itu pun mengangguk, merasa Abu Nawas paham. Lalu pendeta itu pun mengangkat tiga jarinya. Maksudnya, ada langit, bumi, dan manusia. Abu Nawas pun langsung mengepalkan tangannya. Artinya, semua bersatu dalam kekuasaan Tuhan. Dan pendeta itu pun makin terkesima. Lalu pendeta itu pun mengeluarkan apel dari sakunya. Maksudnya, sumber makanan dari bumi. Abu Nawas pun buru-buru keluarkan roti dari sakunya dan langsung dimakannya. Artinya, manusia bisa mengolah makanan untuk hidup. Melihat itu, pendeta itu pun melongo, merasa bahwa Abu Nawas benar-benar mengetahui makna dari segalanya. Lalu pendeta itu pun mencoba lagi dengan mengeluarkan segelas air. Maksudnya, kehidupan tak bisa lepas dari air. Abu Nawas pun dengan cepat mengambil cangkir kosong, lalu dibalikkan ke atas meja. Maksudnya, tanpa Tuhan, hidup bisa kering dan kosong. Melihat itu, pendeta itu pun langsung tepuk jidat. Merasa Abu Nawas benar-benar ahli spiritual kelas tinggi. Dan pendeta itu akhirnya pun menyerah. Ia berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak sanggup lagi. Abu Nawas ini terlalu dalam ilmunya. Semua isyarat saya, ia jawab dengan bijak." Baginda Raja pun bangga dan merasa puas. Namun Baginda Raja pun merasa penasaran. Apa sebenarnya di balik semua itu? Lalu Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, sebenarnya bagaimana engkau bisa menjawab semua isyarat pendeta itu dengan tepat?" Abu Nawas pun tersenyum kecil sambil berkata, "Loh, Paduka yang mulia, itu semua hanya salah paham." Pendeta itu angkat satu jari, saya kira mau mencolok mata saya. Jadi saya balas dua jari.
saya akan mencoloknya dua-duanya. Dia angkat 3 jari. Saya kira mau jambak rambut saya. Jadi saya kepalkan tangan saya dan siap untuk memukulnya. Lalu ia keluarkan apel. Saya kira mau pamer makanan. Jadi saya keluarkan roti biar tidak kalah dengan pendeta itu, Paduka. Dan dia keluarkan segelas air. Saya kira mau minum sendiri. Jadi saya balik cangkir kosong. Tanda saya nggak punya air. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dan diikuti oleh seluruh yang ada di istana. Dan pendeta yang mendengar penjelasan Abu Nawas itu hanya bisa garuk-garuk kepala lalu pergi dengan wajah malu setengah geram. Kadangkala kemenangan bukan soal ilmu tinggi, tapi soal kepintaran melihat celah. Dan jangan pernah terlalu sombong dengan kepandaian, karena bisa saja kalah dengan logika kocak. Kisah Abu Nawas. Mengetahui warna angin bikin semua orang bengong. Dikisahkan, di tempat tinggal Abu Nawas ada seorang gubernur baru yang ditunjuk oleh Baginda Raja. Namun, sayangnya pemimpin di daerah itu diduga menyalahgunakan jabatannya. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap sejumlah sastrawan yang dianggap pintar. Usai beberapa sastrawan cerdas itu ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. "Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama pun menjawab, "Anda adalah seorang gubernur yang zalim." Mendengar jawaban itu, sang gubernur pun terperanjat. "Apa alasanmu?" tanya balik sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab dan alasan," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati," ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. "Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat," jawab sastrawan tersebut. "Kau pembohong, sastrawan. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati," ujar sang gubernur. Begitulah seterusnya, apabila jawaban adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum ditangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati, Abu Nawas," kata para sastrawan itu kepada Abu Nawas dengan penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya, karena gubernur melakukan hal seperti itu. "Bagaimana ceritanya itu?" tanya Abu Nawas dengan heran. "Kami sendiri tidak tahu, Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkap para sastrawan di kota ini lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zalim. Bila jawabnya zalim, maka akan dihukum mati. Dan jika jawabnya adil, juga tetap dihukum mati," kata mereka menjelaskan kepada Abu Nawas. "Kalau begitu, pasti gubernur sakit, dia tidak waras," ucap Abu Nawas. "Itulah kenapa kami ke sini, Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami, Abu Nawas. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati."
tutur para sastrawan itu. Baiklah, kalau begitu aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun pergi menghadap sang gubernur. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. "Hai, ngapain kau datang ke istanaku?" tanya sang gubernur. "Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkap para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka ya?" tanya sang gubernur. "Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah, Algojo tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," pinta sang gubernur. "Oh, tunggu dulu. Sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur," timpal Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, gubernur pun langsung tertawa. "Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu, Abu Nawas. Aku mengampunimu," kata sang gubernur. "Bolehkah aku minta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu, Abu Nawas? Katakan saja," jawab sang gubernur. "Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku itu," pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam lalu berkata kepada Abu Nawas, "Aku akan mengabulkan permintaanmu, Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku." "Baiklah gubernur, aku siap menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Menurutmu aku gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman," jawab Abu Nawas. "Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas," ujar sang gubernur. "Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan?" tanya sang gubernur. "Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam hari yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar," jawab Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh, tapi masuk akal. "Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa, Abu Nawas?" tanya sang gubernur. "Warna angin itu merah, sang gubernur," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Lalu apa alasanmu, Abu Nawas?" tanya sang gubernur. "Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikeroki, pasti akan muncul warna merah di badan kita. Itu menunjukkan kalau angin sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah," jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal oleh Abu Nawas. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, Abu Nawas," tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut sang gubernur. "Maksud Tuan bagaimana?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. "Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar. Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah engkau, Abu Nawas.
Aku berniat memanggil mereka untuk kuberi hadiah. Tapi sebelumnya, aku ingin mengerjaimu dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, Abu Nawas. Ucap sang gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura ya? Tanya Abu Nawas dengan kaget. Benar Abu Nawas. Aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah, tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas.
Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja. Daulat Paduka Raja, jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina? Tanya Patih kepada Baginda Raja. Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana. Jawab Baginda Raja. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Patih lagi. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu. Dan intailah mereka. Dan sampaikan juga kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu. Titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah seorang utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja. Jawab Abu Nawas dengan santainya. Betul? Tanya utusan Raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Betul begitu Abu Nawas? Tanya utusan Raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, Hai para utusan raja,
Ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian, kata Abu Nawas. Apa itu Abu Nawas? Tanya salah satu utusan raja. Saya ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya. Jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas? Tanya salah satu utusan. Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu. Jawab Abu Nawas. Iya, memang benar, jawab utusan itu. Aku ulangi lagi ya. Hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana. Tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya. Tegas Abu Nawas dengan seriusnya. Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya. Jawab salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja, sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas! Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan. Akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu, Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Namun, jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas, kata Kipatih Ja'far. Oh, begitu ya Kipatih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham. Jawab Kipatih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya. Dipukul lagi. Buk, buk, buk. Tidak, ampun Abu Nawas. Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu Kipatih pun berkata kepada Abu Nawas. Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Ja'far. Dan akhirnya, mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. 7 serikat ilmu hitam menantang Abu Nawas. Dikisahkan, di pinggir kota Baghdad berdirilah perkumpulan 7 dukun ilmu hitam. Mereka terkenal menipu orang-orang dengan mengaku sakti, bisa menghilang, meramal masa depan,
bahkan mengendalikan makhluk halus, yang sebenarnya cuma suara efek manusia dari balik tirai. Suatu hari mereka marah besar karena bisnis santet dan ramalannya menurun drastis. Alasannya cuma satu, karena semua orang sudah cerdas setelah sering mendengar lelucon dan hikmah dari Abu Nawas. Akhirnya ketua mereka pun mengetuk meja dan berkata, "Kalau ingin kembalikan kejayaan kita harus mengalahkan Abu Nawas di depan orang banyak nih." Dan mereka pun sepakat cari Abu Nawas untuk duel ilmu besar-besaran. Mereka pun menyebar pengumuman ke seluruh kota Baghdad. 7 dukun serikat ilmu hitam akan mengadu kekuatan gaib dengan Abu Nawas di lapangan kota. Yang kalah harus meninggalkan Baghdad. Rakyat pun heboh. Raja langsung memanggil Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, kalau kau takut, aku tidak memaksamu. Tapi seluruh kota berharap padamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Takut? Hamba justru khawatir mereka yang takut, Paduka. Tapi baiklah, hamba datang dengan syarat semua duel dilakukan sesuai aturan hamba." Baginda Raja pun menyetujuinya. Di hari pertandingan, lapangan kota penuh sesak oleh orang-orang. 7 dukun berdiri berbaris, menatap garang seperti grup band horor gagal audisi. Ketua dukun pun berkata, "Hai dengarkan orang-orang, kami punya 7 macam ilmu. Kalau Abu Nawas bisa selamat dari semuanya, kami akan menyerah." Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Oh silakan tuan, tapi aku juga punya 7 ilmu dan aturan duel kalian duluan." Orang-orang pun bersorak dengan gemilang. Dukun pertama adalah ahli hipnotis. Ia pun maju ke depan dan menatap tajam Abu Nawas sambil mengayunkan bandul emasnya. "Hei Abu Nawas, dalam hitungan 3 kau akan tidur." Abu Nawas pun malah nyeletuk, "Hei Tuan Dukun, kalau mau bikin saya tidur cepat, jangan hipnotis aku dong. Bacakan ceramah panjang di waktu hujan deras. Dijamin aku akan tidur cepat, Tuan." Mendengar itu, penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan si dukun itu pun kehilangan fokus. Bandulnya malah mengenai kepalanya sendiri dan ia pun jatuh pingsan. Lalu dukun kedua pun maju ke depan. Katanya ahli menghilang. Ia pun masuk ke karung dan berteriak, "Hei Abu Nawas, dalam sekejap aku akan hilang." Karung itu pun bergetar dengan hebat. Orang-orang pun semakin tegang. Namun Abu Nawas pun tetap tenang. Lalu ia pun mengikat erat-erat karung tersebut dengan tali yang kuat. Dukun itu pun berteriak dari dalam karung, "Hei Abu Nawas, aku tidak bisa keluar nih. Tolong cepat buka ikatannya." Abu Nawas pun menyahutnya, "Kalau kamu memang bisa menghilang, hilanglah dari dalam karung itu." Dan dukun itu pun berteriak-teriak, "Abu Nawas, cepat buka karungnya. Aku tidak bisa keluar. Aku menyerah." Penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Giliran dukun ketiga. Katanya ia ahli ramalan. Ia pun maju ke depan dengan gaya yang meyakinkan. "Hei Abu Nawas, aku tahu masa depan. Sekarang tanyakan apa saja." Abu Nawas pun langsung menyahutnya, "Hai dukun,
apa tadi saya makan atau sarapan?" Dukun itu pun terdiam sesaat, lalu berkata, "Abu Nawas, kau tambah kejam nih. Kalau kau tahu masa depan, masa lalu tidak tahu, Tuan." Lalu dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keempat. Katanya ahli mengendalikan roh. Ia pun maju ke depan sambil berteriak dengan seram, "Hai Abu Nawas, aku panggil roh penguasa kegelapan untuk mengguncangkan kota ini." Mendengar itu, Abu Nawas pun perlahan mengambil tutup telinga dari sakunya dan membagikannya kepada orang-orang. Dan orang-orang pun langsung memakai tutup telinga itu rame-rame. Melihat itu, dukun pun bingung. "Hei, dalam aturan ilmu hitam, kalian harus mendengarkan mantraku. Jangan tutup telinga kalian." Abu Nawas pun menjawab, "Kalau memang benar kau memanggil roh, roh tidak butuh speaker atau korban tidak perlu kuping." Mendengar itu, semua orang pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan dukun keempat itu pun akhirnya juga menyerah. Kini giliran dukun kelima. Katanya ahli mematahkan besi dengan ilmunya. Ia pun menyiapkan batang besi, kemudian memukulkan ke tubuhnya. Gerak. Dan memang benar-benar besi itu pun patah. Penonton seakan percaya dengan atraksi dukun tersebut. Namun Abu Nawas tidak percaya. Lalu ia pun memberikan besi yang sama dan memberikan kepada dukun tersebut. "Hai Tuan, kalau memang hebat, coba patahkan besi ini." Lalu dukun itu pun mencoba mematahkan besi yang diberikan oleh Abu Nawas. Namun berkali-kali mencoba, wajahnya memerah, urat lehernya pun keluar. Namun besinya tidak bengkok sedikit pun. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Tuan, perbedaan besi asli dan besi mainan itu halus, tapi akal bisa membedakannya, Tuan." Dan merasa malu, akhirnya dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keenam. Katanya ahli kutukan, "Setiap orang yang menghina aku akan mendapatkan sial 7 hari." Abu Nawas pun pura-pura ketakutan. Lalu ia pun bertanya, "Kalau begitu, setiap orang yang memuji Anda dapat keberuntungan ya Tuan?" "Benar sekali Abu Nawas," kata dukun itu dengan sombongnya. Lalu Abu Nawas pun berteriak kepada seluruh orang, "Hai semua orang, puji dia sekarang." Dan orang-orang pun serempak memujinya. Tampan, sakti, baik hati, wangi. Dan mendengar itu, sang dukun pun ketakutan. "Hentikan semua itu. Kalian membuatku berhutang memberi keberuntungan ke seluruh kota." Dan dukun keenam pun akhirnya menyerah juga. Kini giliran dukun ketujuh yang merupakan ketua dari serikat ilmu hitam itu. Lalu ia pun maju ke depan dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, semua orang bisa kau kelabui, tapi aku tidak. Ilmuku berupa ketakutan. Aku akan membuatmu takut sampai menyerah kepadaku, Abu Nawas." Lalu lampu pun dipadamkan, kembang api pun diletuskan. Asap di mana-mana. Orang-orang pun mulai tegang. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mengangkat suaranya, "Kalau kau menyebarkan ketakutan untuk menang, aku akan menyebarkan keberanian untuk mengalahkanmu, Tuan." Lalu Abu Nawas pun berkata kepada orang-orang, "Siapa yang takut, angkat tangannya." Dan tidak ada yang angkat tangan. Seluruh orang pun berdiri dengan gagah.
Ketua dukun itu pun terbelalak. Ia sadar bahwa ilmu takutnya tidak bisa menakuti orang-orang. Lalu ia pun menyerah kepada Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kau memang hebat Abu Nawas, ujar dukun tersebut. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Hai Tuan, kalau kau ingin dihormati, bukan dengan cara menakut-nakuti orang, tapi dengan menolong orang Tuan," ujar Abu Nawas. Seketika orang-orang pun bersorak dengan girang, mengakui kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dirampok namun masih untung. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang menyikapi masalah dengan bijak dan sabar. Salah satu masalah yang dia hadapi adalah situasi keuangan keluarga Abu Nawas dikatakan sedang kesulitan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Jadi, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Dia pun mengunjungi beberapa toko di pasar dan ingin mencari pekerjaan. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tertarik untuk menggunakan jasa atau tenaga Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tidak mampu untuk membayarmu," ucap salah seorang pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas pun masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika tengah menyusuri jalanan yang sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas pun membungkuk dan mengambilnya. "Oh, ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan," gerutu Abu Nawas dengan kecewa. Namun meskipun begitu, ia pun mengambil koin tersebut dan memasukkan ke dalam sakunya. Kemudian ia pun melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya sendiri. "Hei Abu Nawas, dari mana kau? Mampirlah kemari," pinta sahabatnya. Abu Nawas pun lalu mampir ke toko sahabatnya itu. Ia pun kemudian dipersilakan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi begini," balas sahabatnya. "Oh iya, aku tadi menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja," ucap Abu Nawas sambil memberikan koinnya yang penyok dan karatan tersebut. Lalu sahabatnya itu menerima koin penyok tersebut. Ia pun serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar yang datang kemari untuk membeli koin seperti ini Abu Nawas." "Begini saja Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar, jelas sahabatnya kepada Abu Nawas. "Kamu serius ya?" tanya Abu Nawas dengan kaget. "Ya iyalah Abu Nawas, aku serius," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, akhirnya Abu Nawas pun berpamitan dan pulang. Ia pun berencana untuk membeli makanan untuk keluarganya. Namun di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. "Tapi sayangnya uang yang aku punya hanya 300 dinar," ucap Abu Nawas dalam hatinya. "Hei Abu Nawas, kamu berminat membeli kambing ini ya?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma 300 dinar,"
jawab Abu Nawas. Tidak apa-apa Abu Nawas, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Lalu orang itu pun menyerahkan kambingnya kepada Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Namun lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas pun dipanggilnya. Hei Abu Nawas, sini aku mau beli kambingmu. Malam nanti aku mau mengadakan pesta keluarga, ucap saudagar kaya itu. Boleh, tapi harganya 1000 dinar loh, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut menyetujuinya. Tidak apa-apa Abu Nawas, yang penting aku bisa membeli kambingmu, ucap saudagar kaya tersebut. Maka Abu Nawas pun menjual kambingnya, sebab ia mendapatkan untung 700 dinar. Lalu pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, berikan uangmu atau aku akan membunuhmu, ancam si perampok tersebut. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas pun memberikan uang 1000 dinarnya kepada perampok. Sementara itu, istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak. Hei, apa yang kalian lakukan ini? Mendengar teriakan tersebut, para perampok itu pun langsung kabur tunggang langgang. Hei, apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi? Tanya sang istri kepada Abu Nawas. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas pun mengangkat bahunya dan berkata, Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok kok yang aku temukan tadi pagi di jalan, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas pun duduk melamun meratapi kejadian yang menimpanya. Mungkin uang tadi bukan rezeki saya, batin Abu Nawas menghibur dirinya. Tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas pun lalu beranjak dari tempat duduknya dan membukakan pintu. Dan ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya, pemilik toko barang-barang antik itu. Hei Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi 2 denganmu, kata sahabatnya. Oh iya Abu Nawas, tadi siang aku sudah memberimu 300 dinar kan? Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silakan diterima, ucap sahabatnya sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Kalau memang rezekinya, walaupun Abu Nawas dirampok, namun ia pun masih tetap untung. Alhamdulillah, terima kasih kawan, balas Abu Nawas sambil menerima uang 4.700 dinar tersebut. Kisah Abu Nawas melawan 5 pastur yang sombong. Dikisahkan, pada suatu hari di negeri yang jauh, 5 orang pastor terkenal sebagai orang yang sangat sombong. Mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, sementara agama lain adalah salah. Ketika mendengar nama Abu Nawas, mereka merasa tertantang dan memutuskan untuk mendatanginya dengan niat untuk mempermalukannya. Singkat cerita, mereka pun mendatangi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, jika kau mampu mengalahkan kami berlima, kami akan mengakui kebenaranmu, kata salah seorang pastor dengan nada congkak. Baiklah, jawab Abu Nawas dengan tenang sambil tersenyum. Jika aku kalah, aku akan mengikuti apa yang kalian yakini.
ujar Abu Nawas. Kerumunan pun mulai berkumpul, tertarik ingin menyaksikan bagaimana kecerdasan Abu Nawas menghadapi 5 pastor tersebut. Pastor pertama pun maju dan berkata, "Hei Abu Nawas, kau bilang Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa. Jika Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak menciptakan dunia tanpa penderitaan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak, lalu berkata, "Pernahkah kau melihat pedang yang tajam?" "Ya, kami melihatnya," jawab pastor itu. "Jika pedang itu dibuat untuk pajangan saja dan tidak pernah dipakai untuk berperang, apakah kau tahu seberapa kuat dan tajamnya pedang itu?" tanya Abu Nawas. "Ya tentu tidak tahulah," jawab pastor itu mulai bingung. Nah, begitu pula dengan manusia. Tuhan memberikan ujian dan penderitaan agar manusia menunjukkan kekuatan iman dan kesabarannya. Sebab tanpa ujian manusia tidak akan pernah tahu seberapa besar keimanan mereka kepada Tuhan. Mendengar itu, pastor pertama pun terdiam dan tidak bisa membantah Abu Nawas. Lalu pastor kedua pun maju dan berkata, "Kalau Tuhan itu ada, mengapa Dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Kau tahu cahaya matahari kan?" "Ya," jawab pastor kedua. "Bisakah kau menatap matahari langsung dalam waktu yang lama tanpa merasa sakit di mata?" tanya Abu Nawas. "Ya tentu tidak bisalah," jawab pastor itu semakin bingung. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, karena keagungan dan kemuliaannya jauh lebih dahsyat dari cahaya matahari. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya lewat segala ciptaannya di dunia ini. Mendengar itu, pastor kedua pun terdiam kehabisan kata-kata. Lalu pastor ketiga pun mencoba menyerang dari sudut yang lain. "Hei Abu Nawas, jika kau bilang Tuhan itu Esa, bagaimana mungkin Dia menciptakan begitu banyak makhluk yang berbeda-beda?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Coba lihat dirimu dan kawan-kawanmu. Bukankah kalian berbeda-beda? Wajah kalian berbeda, tinggi kalian berbeda, bahkan suara kalian pun juga berbeda. Tapi kalian kan tetap manusia." "Ya iyalah Abu Nawas, kami adalah manusia," jawab pastor ketiga. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Dia Esa, tapi kekuasaannya meliputi segala ciptaannya yang berbeda-beda. Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia dan hewan, siang dan malam. Karena keesaannya justru terbukti dari kebesaran ciptaannya, terang Abu Nawas. Mendengar itu, pastor ketiga pun hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya. Giliran pastor keempat, ia pun mulai cemas, tapi tetap mencoba peruntungannya. "Lalu bagaimana kau bisa yakin bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada?" Abu Nawas pun mengambil air dingin dan semangkuk sup panas, lalu berkata, "Mana yang lebih menyegarkan di saat kamu sedang kehausan?" "Tentu saja air dinginlah," jawab pastor keempat. "Dan mana yang membuatmu tidak nyaman jika kau memasukkan tangan ke dalamnya?" tanya Abu Nawas. Sambil menunjuk semangkuk sup panas, pastor keempat itu pun menjawab, "Ya tentu sup panas lah Abu Nawas."
Nah, itulah bukti sederhana. Jika di dunia ini ada rasa nyaman dan tidak nyaman, maka di akhirat ada surga sebagai tempat yang nyaman dan neraka sebagai tempat yang tidak nyaman. Logikanya sama. Mendengar itu, pastor keempat pun terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Kini tiba saatnya pastor kelima mencoba memberikan pertanyaan terakhirnya kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Pengampun, mengapa Dia tidak mengampuni semua orang tanpa syarat? Abu Nawas pun tersenyum tipis. Lalu ia pun berkata, jika ada seorang murid malas dan tidak mau belajar sama sekali, apakah kau akan memberikan nilai tinggi tanpa dia berusaha? Tentu tidaklah, jawab pastor kelima. Nah, begitu pula Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, tapi pengampunannya diberikan kepada mereka yang mau bertaubat dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena pengampunan tanpa syarat hanya akan membuat manusia lalai dan tidak bertanggung jawab, terang Abu Nawas. Mendengar itu, pastor kelima pun terdiam dan tidak mampu membantah Abu Nawas. Setelah mendengar semua jawaban dari Abu Nawas, kelima pastor itu pun saling berpandangan. Dan mereka pun akhirnya mengakui kekalahan mereka. Dengan suara lirih, salah satu pastor pun berkata, Abu Nawas, kau benar, kami datang dengan niat untuk mempermalukanmu. Tapi justru kami yang dipermalukan oleh kecerdasan dan kebenaranmu, Abu Nawas. Tolong ajarkan kami lebih banyak lagi tentang keimanan. Abu Nawas pun tersenyum bijak. Kalian telah membuat keputusan yang tepat. Kebenaran adalah milik Tuhan. Dan siapapun yang mencarinya dengan hati yang ikhlas akan menemukannya. Dan kelima pastor itu pun akhirnya meninggalkan keyakinan lama mereka dan mengikuti ajaran Abu Nawas.